Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo sobat update, saya Rayhan Abdi Nugroho. Welcome to Bonsai Manawah, obrolan santai MA An-Nawawi. Nah, sebelum podcast ini dimulai atau bonsai ini dimulai, saya ingin menjelaskan bahwa program bonsai sendiri merupakan program kerja kolaborasi antara pimpinan Komisariat IPNUI PBNU dan juga Duta Literasi. Nah, tujuan dari bonsai sendiri adalah gimana sih caranya kita sebagai siswa MA Nawawi yang notabene satu berbasis pondok pesantren, otomatis kita tidak bisa membawa berbagai macam platform digital, bisa tetap eksis, bisa tetap culture di dunia digital nih. Nah, di podcast kali juga Rehan bakal bahas ngobrol-ngobrol tentang literasi sama teman seperjuangan yang sama-sama jadi aktivis organisasi masa hikmah tahun ini, tahun 2024-2025. Nah, buat yang penasaran kan masih siapa yang bakal jadi teman Rehan buat kedepannya, kita langsung saja panggil. Ini dia teman Rehan sang aktivis. Yo, langsung silakan Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Nah, kita udah kedatangan aktivis yang Rehan maksud aktivis, seorang sama-sama anggota dari pimpinan Komisariat IPNUI PBNU masa hikmah tahun 2023-2024 dan juga salah satu pelopor nih dari program bonsai sendiri yang bisa kalian lihat saat ini. Nah, kalau kan ada pepatah nih Mas, kalau nggak kenal maka ta'aruf kan. Oleh karena itu kenalan dulu nih. Siapa tahu dia yang di rumah sana lihat, gila siapa nih ganteng banget, gila pakai jas Ibnu, gila kan gitu. Nah, makanya kenalan dulu nih sama teman-teman. Ya, perkenalkan, nama saya Najibul Muqawam. Nah, saya di sini sebagai anggota organisasi IPNUI PBNU. Seharusnya bukan saya yang duduk di sini, tapi ketuanya, karena ketuanya yang berhubungan sedang ada halangan, ada acara lain. Nah, jadi saya yang menggantikan. Kalau gitu. Boleh tahu di IPNU sendiri jabatannya di apa sih, Mas Najil? Kalau saya sendiri jabatannya jadi seni budaya dan olahraga. Jadi di sini saya yang mengajak siswa-siswa untuk bisa literasi gitu. Kan masuk pembahasan. Iya, benar banget. Jadi tugasnya dari bidang SBU sendiri itu gimana sih caranya ningkatin literasi di MA Nawawi nih. Nah, otomatis kalau udah bahas literasi nih, kita sebagai aktivis jadi anak-anak organisasi, jadi anak-anak yang ngurus nih program-program kerja MA, otomatis kan juga kita harus membantu program kerja MA kan. Nah, dan juga kalau dilihat sekarang kan udah Gen Z ya, zamannya udah semua serba digital gitu kan. Nah, jadi kayak minat baca itu kurang, minat literasi itu kurang kan. Nah, dari Mas Najul sendiri nih, kayak kita dari tadi bahas literasi. Sebenarnya literasi itu apa sih menurut Mas Najul? Kalau menurut saya sendiri, literasi itu kemampuan membaca atau menulis. Nice. Nah, Mas Najil sendiri kan udah tadi termasuk jadi salah satu anggota dari pimpinan Komisariat IPNUI PBNU kan. Otomatis punya program kerja yang bisa mendukung gimana sih cara meningkatkan literasi dari yang tadinya rendah ke tinggi. Minat-minat baca MA Nawawi juga tambah banyak gitu. Nah, kalau dari proker kita itu membuat mading dan poster. Jadi di situ siswa-siswa itu dibagi jatah per kelas untuk membuat mading dan poster. Nah, nanti ketika sudah waktunya untuk dikumpulkan, nanti mereka mengumpulkan, lalu kita tempel di mading sekolah. Nah, nanti kan untuk kita yang berbasis pondok pesantren itu masih kurang untuk mengakses informasi ke dunia luar. Nah, dari itu agar siswa-siswa yang dari kelas itu mengambil berita-berita yang terbaru gitu loh. Nanti jadi siswa-siswa yang lain bisa melihat berita-beritanya di mading gitu. Jadi kan tadi kita udah gak bisa pegang HP kan karena terbatas di dunia pondok pesantren, otomatis kita nggak boleh bawa gadget bentuk apapun platform digital kan. Jadi tetap bisa mengakses ke dunia luar gak? Jadi gak kudet-kudet banget gitu kan. Gitu. Iya sih. Kalau menurut kakak sepenting apa sih peran literasi buat kemajuan suatu bangsa? Wah, kalau peran literasi buat suatu bangsa itu sangat penting. Soalnya
bangsa negara-negara yang maju itu rata-rata literasinya itu besar. Oh, seperti contohnya itu di Finlandia. Oh, iya. Itu Finlandia itu tingkat literasinya itu mencapai sampai 99%. Angka tinggi banget ya kan? Iya. Tinggi banget. Di situ ciri kemajuan negaranya itu bisa pendidikan nomor 1, tingkat pendidikan nomor 1 di dunia. Ekonominya itu stabil sekali. Untuk di Jepang, di Jepang itu juga sama. Jepang untuk juga tingkat literasinya 99% di sana. Kalau orang-orang itu kalau di sana sore sekitar jam 5 jam 6 pulang kerja itu mereka sempatkan mampir ke toko buku atau ke perpustakaan begitu. Berarti emang udah mendarah daging banget nih buat bangsa-bangsa Eropa, bangsa-bangsa barat sana. Nanti kayak literasi itu udah jadi budaya, udah jadi tradisi buat dilakuin sehari-hari gitu kan? Iya dong. Terus, kalau di Jepang juga gimana sih cara meningkatkan literasi di Jepang, Kak? Kalau untuk orang-orang di sana itu saya pernah membaca kalau mereka cara meningkatkan literasinya itu dengan adanya koran untuk anak-anak seusia SD dan TK gitu. Oh, jadi ada koran tersendiri. Oh, jadi anak SD udah dibikinin koran untuk koran umum, cuman untuk khusus untuk anak SD. Jadi emang udah dari kecil dibiasain untuk baca dan baca otomatis kan. Itu emang literasi harus emang kita pupuk dari kecil sih, emang bagus banget sih. Nah, terus Kak Najul sendiri kan udah menguatkan nih gimana kuatnya literasi di dunia barat kan, di bangsa-bangsa barat kan udah bagus banget. Nah, kalau yang Kak ketahui sendiri tentang literasi di Indonesia gimana sih, Kak? Kalau di Indonesia itu tentang literasi itu masih kurang. Masih kurang sekali. Soalnya menurut Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2018 itu menyatakan tentang literasi di Indonesia itu peringkat 72 dari 77 negara. Berarti udah rendah banget ya, Kak? Iya. Gila, 72 dari 77 negara, hampir terakhir gak sih? Hampir terakhir berarti. Ya, itu juga saya juga pernah baca bahwa minat baca yang kurang di Indonesia itu kayak lebih merujuk pada alasan mengapa kita susah baca itu karena memang jumlah buku di Indonesia tuh sedikit. Oh, gitu. Kayak saya juga pernah baca bahwa kan Indonesia punya 270,27 juta penduduk. Nah, sementara bukunya itu cuman ada 22.318,83. Hanya itu. Kalau misalnya kita bagi, otomatis hasilnya cuma 0,09. Berarti setiap satu kali orang baca buku yang ngantri itu udah orang 11. Waduh. Kan otomatis kita masih kayak kurang buku banget kan. Itulah. Makanya kita sebagai garis muda kayak harus punya PR gimana sih cara ningkatin literasi ini. Nah, juga karena kita udah tahu nih kan literasi di Indonesia itu kayak gimana, harapan Kakak ke depannya apa sih? Harapan saya ke depannya untuk literasi di MA sendiri aja dulu. Di MA, untuk literasi di MA itu lebih banyak anak yang suka membaca. Ya nggak apa-apa diawali dari novel dulu juga nggak apa-apa. Nanti lama-lama juga kalau udah biasa membaca, nanti senang untuk buku-buku yang lain. Gitu. Berarti selain untuk mensukseskan program literasi kan juga bisa dengan kita harus ada kesadaran diri buat ini kayak saya belum tahu tentang ini, biar mencari tahu gitu. Nah, buat teman-teman di rumah kayaknya udah lama banget nih saya Ranu Nugroho juga Mas Najihul udah lama banget udah berbincang-bincang selama ini tentang program literasi di dunia barat lah, sampai di dunia sendiri juga, di negara sendiri juga. Nah, itu udah banyak banget perbedaan. Nah, harapan Mas Najihul sendiri dapat saya simpulkan bahwa keinginan Mas Najihul ini adalah untuk meningkatkan bagaimana literasi di MA Nawawi. Nah, mungkin cukup sekian video bonsai kali ini. Slogan dulu nggak sih? Manawa bisa dulu. Oke. Ya, 1, 2, 3. Manawa bisa. Manawa bisa. Manawa bisa. Saya Raihan Nugroho dan saya Najihul Muqawam. Kami Raihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.